Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi kedua untuk pertemuan kali ini membahas tentang pembiayaan penganggaran rumah sakit. Ya, saya melanjutkan pertemuan pertama di minggu kemarin yang membahas tentang bagaimana secara garis besar pengelolaan keuangan di rumah sakit fokus di dalam pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan fokus kepada bagaimana pengimplementasian pembiayaan penganggaran atau keuangan di rumah sakit dalam menerjemahkan program-program sesuai dengan tujuannya, kemudian pada rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta intinya sama, bagaimana mengalokasikan keuangan itu mengikuti manajemen, ya dalam hal ini dalam perencanaan, kemudian di dalam implementasi dan sampai dengan evaluasi. Jadi saya akan coba di sini ya, bentar saya ya baik. Mengingat kembali bahwa di dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu ada rumah sakit publik atau privat. Ya, di dalam publik itu harus menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Ini berbentuk UPT di bawah instansi kesehatan. Kemudian ya tentang Public Hospital Reformation di Indonesia, bahwa reformasi layanan kesehatan terutama untuk rumah sakit publik itu dari tahun 1900-an, 1990 sampai dengan tahun 2000 sampai dengan sekarang itu mengalami proses yang panjang di mana undang rumah sakit tadinya itu sebagai lembaga administratif dikelola sebagai pengelolaannya sebagai lembaga birokrasi, mengikuti lembaga birokrasi keuangan dan birokrasi kelembagaan di pemerintah. Dampaknya akibatnya administrasi rumah sakit itu tidak bisa menjalankan layanan dengan baik, sehingga rumah sakit tidak efisien, tidak responsif, tidak produktif dan tidak berkualitas. Nah, ini ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan layanan yang tidak bisa diikuti atau diimbangi dengan keuangan yang justru malah menghambat, sehingga akhirnya ada reformasi kelembagaan dan tata kelola yang menjadikan rumah sakit sebagai lembaga birokrasi itu bergeser menjadi lembaga yang sifatnya adalah badan usaha. Tapi rumah sakit bukan badan usaha, tetapi lembaga layanan yang menerapkan dalam operasionalnya dikelola sebagai suatu badan usaha. Nah, di sini rumah sakit itu dituntut untuk menerapkan pengelolaan dengan model entrepreneur, di mana rumah sakit harus mampu ataupun bisa mengelola, memberikan nilai tambah untuk mendapatkan pemasukan. Kemudian harus visioner, harus disiapkan, disusun ke depan itu rumah sakit akan menjadi lebih baik. Kemudian rumah sakit semakin responsif dan akuntabel, artinya rumah sakit dikelola dengan baik, dapat memberikan ataupun menghasilkan layanan yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari tata kelolanya, layanan yang semakin baik, dan dari sisi keuangan. Ya, saya kira itu kemarin sudah saya jelaskan untuk bagaimana caranya BLU, ya, pengertian BLU atau BLUD di sini adalah rumah sakit atau lembaga atau unit kerja pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang
dapat dijual tanpa untuk mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Jadi rumah sakit mengikuti pengertian ini sebagai lembaga yang memberikan layanan pada masyarakat. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan layanan pada masyarakat. Artinya di sini dituntut untuk menyelenggarakan layanan yang bermutu. Kemudian dapat menggunakan langsung pendapatannya untuk biaya operasional. Dan ini penting, dikelola dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Apa itu praktek bisnis yang sehat? Yaitu praktek bisnis penyelenggaraan operasional rumah sakit yang mengikuti kaidah-kaidah manajemen dan kaidah-kaidah tata kelola yang baik supaya dapat menyelenggarakan layanan yang semakin baik kepada masyarakat. Nah, di sini peran bagaimana manajemen keuangan, pengelolaan keuangan itu sangat penting sekali, mendukung, mensupport supaya rumah sakit bisa semakin baik dalam penyelenggaraan layanannya tanpa ada kendala-kendala dalam penyediaan sumber daya ataupun penyelenggaraan layanan. Nah, kemudian ya saya kira ini kemarin sudah saya jelaskan, cuma saya singgung sebentar di sini. Jadi rumah sakit itu nanti harus sanggup untuk meningkatkan kinerja, kemudian harus membuat dokumen pola tata kelola, bagaimana di dalam pengelolaannya akan seperti apa, kemudian rencana strategis bisnis harus disusun, kemudian ada membuat dokumen laporan keuangan, dan nantinya rumah sakit harus membuat standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum sebagai target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan operasional, dan ini menjadi kontrak kepada kepala daerah atau kepala instansi yang menaungi rumah sakit. Nah, di mana yang nomor satu harus bertanya kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. Jadi artinya rumah sakit diberikan keleluasaan, nanti harus mampu meningkatkan kinerja dengan keleluasaan pengelolaan keuangan yang dipunyai. Dan kemudian yang penting adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit. Jadi rumah sakit harus betul-betul dikelola dengan baik. Nah, baik saya lompati, baik rumah sakit dengan PKBLU ataupun rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, itu sama-sama nanti akan menerapkan pola pengelolaan keuangan, di mana rumah sakit itu nanti mengelola dana baik dari pemerintah ataupun dana dari non pemerintah atau dari masyarakat. Kemudian harus dikelola dengan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, di mana rumah sakit nanti harus menerapkan atau menyusun standar layanan dan menetapkan tarif. Yang tarif ini nanti akan terkait dengan, kalau di rumah sakit tarif akan dikaitkan dengan inasi bigis. Yang ini nanti akan menjadi dasar penerimaan dari rumah sakit, yang berikutnya akan menjadi dikelola, dioperasionalkan dalam RBA, dan nanti berikutnya atau dana dari pemerintah, atau kalau rumah sakit swasta ya hanya dia diterjemahkan jadi rencana bisnis anggaran yang sifatnya adalah tahunan. Dan ini dituntut untuk tercapainya kinerja rumah sakit baik dari jenis, jumlah, mutu, layanan itu harus semakin meningkat. Ya, baik, saya lompat kepada bagaimana pada rumah sakit BLU ya, terutama ya. Di sini intinya sebenarnya sama, rumah sakit swasta pun juga harus menyusun rencana strategis bisnis. Nanti di sana ada rencana strategis bisnis ini, RSB atau rencana bisnis itu berisi visi, misi, kemudian ada program-program strategis, pengukuran kinerja 5 tahunan, kemudian ada rencana pencapaian 5 tahunan, dan proyeksi keuangan 5 tahun. Jadi rumah sakit itu harus dikelola dengan baik, harus bisa membuat suatu proyeksi perkiraan dalam
5 tahun ke depan akan jadi seperti apa itu rencana bisnisnya. RSP itu 5 tahun, kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk RBA. Yang ini RBA ini akan menjabarkan tahap-tahapan dan langkah dan program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai program dalam 5 tahun ke depan. Ya, kemudian nah ini fokus ke rumah sakit PKBLU. Di sini rumah sakit dengan PKBLU nanti akan mengelola dana dari pemerintah, karena rumah sakit PKBLU masih menerima dana dari pemerintah baik APBN atau APBD, dan rumah sakit PKBLU ini dapat menerima dana non pemerintah, yaitu dana yang berasal dari bisa dari donatur, bisa dari pendapatan, atau bisa dari hasil usahanya, yang ini akan dikelola sebagai penerimaan rumah sakit yang dapat digunakan langsung untuk membiayai operasionalnya. Ini beda kalau zaman dulu sebelum BLU, rumah sakit harus menyetorkan pendapatannya ke kas pemerintah atau pemerintah daerah, kemudian mengambil lagi untuk membiayai operasionalnya. Nah, itu sangat menghambat mutu dalam penyelenggaraan layanan, sehingga dengan PKBLU, rumah sakit pemerintah, rumah sakit publik itu diberi keleluasaan. Nah, cuma nanti masalahnya di sini ya, ini rumah sakit harus menerjemahkan di sini harus menyusun Renstra, kemudian Renstra bisnis dan menjadi RBA. Nah, secara garis besar bisa saya sampaikan di sini bahwa rumah sakit itu ya di sini dalam tahap perencanaan, ya seperti kemarin saya singgung, saya sudah jelaskan siklus bagaimana manajemen keuangan itu juga sebenarnya terkait dengan bagaimana proses manajemen umum di dalam organisasi. Nah, di mana dalam perencanaan itu rumah sakit di sini harus menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. Kemudian berikutnya nanti akan menyusun rencana implementasi. Kemudian berikutnya adalah ada tahapan untuk rencana aksinya akan seperti apa. Nah, ini kalau rencana bisnis itu akan diwujudkan menjadi visi atau misi dan strategi dari organisasi. Nah, kemudian berikutnya visi itu akan diterjemahkan dalam program-program dan atau penganggaran yang di mana untuk rumah sakit pemerintah itu menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Nah, berikutnya adalah di mana rumah sakit itu harus menetapkan program-program yang di dalam jalankan dalam tahunan, dalam 5 tahun masa rencana bisnis itu ya. Nah, di sini ada proses bagaimana kebijakan untuk mengelola anggaran itu melalui rencana-rencana operasional dalam tahunan. Nah, di sini ada RBA, rencana bisnis anggaran, yang ini akan mengatur bagaimana alokasi anggaran dan belanja rumah sakit di dalam 1 tahun selama 5 tahun ke depan, dan ini per tahunnya ada disusun RBA. Kemudian nanti berikutnya adalah akan diterjemahkan menjadi rencana operasional di dalam day to day atau dari waktu ke waktu dalam 1 tahun, dan ini mestinya diterjemahkan lagi menjadi ada SOP. Nah, berikutnya ini rumah sakit juga harus menyusun bagaimana rencana operasional untuk meningkatkan mutu. Nah, di sini ada SPM. Ya, SPM itu mestinya juga ini menjadi dasar untuk operasional yang harus capai, tentunya dengan menerapkan standar mutu yang sesuai. Nah, di sini kemudian ada hal yang penting di dalam
pengelolaan perubahan atau fleksibilitas pengelolaan keuangan itu adalah rumah sakit itu nanti akan berbeda karena akan menjadi orientasinya adalah pelayanan dan itu harus dikelola sebagai corporate dan ini membutuhkan perubahan budaya. Nah, di mana ini penting sekali adalah untuk pengembangan sumber daya manusia supaya mereka nanti akan dapat mendukung kinerja rumah sakit dengan baik, yaitu dengan tentunya menunjukkan kinerjanya dan di situ ya kalau di rumah sakit itu nanti kalau jadi BLU nanti akan ada rumah sakit stafnya, pegawainya menerima insentif untuk peningkatan kinerja layanan. Jadi katakanlah dengan BLU itu nanti penghasilannya bisa lebih banyak, diterimanya lebih tambah, ada dana dari gaji, selain ada gaji ada insentif dan tentunya itu adalah konsekuensinya adalah nanti personel di rumah sakit BLU itu nanti akan harus kinerjanya menjadi semakin lebih baik. Nah, Undip itu sama ini BLU juga. Undip BLU di bawah Kementerian Pemerintah tadinya gitu ya BLU. Kemudian sekarang menjadi BPTNBH. Nah itu sebenarnya secara prinsip keuangannya sama. Cuma keleluasaannya lebih tinggi atau lebih luas ketika Undip jadi PTNBH. Kinerjanya dituntut untuk lebih tinggi. Ya kita rasakan sekarang Undip peringkatnya juga menjadi semakin tinggi ya. Anda tahu semua itu salah satunya karena ya ini di dalam pola pengelolaan keuangannya itu yang mensupport untuk pengembangan yang semakin baik, semakin lebih meningkat kinerjanya. Nah, itu sebagai gambaran seperti itu bagaimana Renstra itu visi dan misi harus disusun, kemudian visi itu menjadi arahan bagaimana organisasi rumah sakit akan dikelola, akan dibawa menuju kemana, seperti apa ya. Misalnya misinya menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Pantura misalnya gitu ya. Ya itu artinya akan harus menjadi rumah sakit rujukan. Visinya seperti itu harus dicapai. Visi itu kan mimpi. Ya, mimpi impian. Ya impian harus dicapai. Sama Anda kalau Anda punya impian, Anda tidur, mimpinya indah jadi orang kaya, jadi orang sukses ya. Hartanya banyak, wah. Kemudian wah kaya raya. Nah, tapi Anda kalau mau seperti itu Anda harus bangun. Anda harus lakukan sesuatu. Anda harus tetapkan misi untuk mencapai visi. Misinya apa? Belajar yang rajin, bekerja yang giat, tetap semangat. Nah, itu misinya. Kemudian ya rumah sakit sama. Untuk menjadi rumah sakit rujukan unggulan, berarti rumah sakit harus menerapkan apa? Mengembangkan layanan, mengembangkan sumber daya, melengkapi sarana prasarana, mengembangkan kerjasama, ya. Kemudian peningkatan kompetensi staf dan lain sebagainya. Itu adalah harus dilakukan dan ini harus diterjemahkan dalam RBA, rencana bisnis anggaran. Dalam setiap tahun berikutnya nanti tahun pertama rumah sakit akan menetapkan mengadakan bangunan, kemudian merekrut sumber daya manusia, kemudian mulai membeli alat. Nah, dananya dari mana? Dari pendapatan. Sudah dihitung investasi memungkinkan. Nah, itu semua sudah dihitung lah. Kemarin kan ada anggaran operasional, ada anggaran investasi. Nah, investasi sudah dihitung-hitung, anggaran operasionalnya itu sudah mencukupi, kemudian investasi bisa dilakukan. Nah, itu di dalam rencana strategis ini ya, bisnis plan, visi misi terjemahkan jadi RBA itu harus bisa dicapai. Artinya di sini mengelola rumah sakit dengan
diberikan keleluasaan pola pengelolaan keuangan seperti ini, itu kalaupun direkturnya itu dokter, ya dokter harus punya mindset sebagai pengelola lembaga rumah sakit yang menerapkan corporate governance, ya, tata kelola sebagai lembaga usaha. Nah, itulah makanya mengelola rumah sakit sekarang menjadi sesuatu hal yang membutuhkan tantangan karena kompetensinya harus dituntut. Ya, makanya di Undip itu ada S2 administrasi rumah sakit. Nah, itu isinya alumninya para direktur-direktur, para pejabat, para manajer di rumah sakit. Karena mereka mau nggak mau harus sekolah lagi, harus belajar untuk menjadi pengelola kalau karena dituntut untuk memahami kompetensi tentang perumah sakitan. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana pola pengelolaan keuangan, manajemen keuangan ini menjadi suatu pemicu, menjadi suatu pendorong rumah sakit untuk berkembang, dikelola dengan baik. Jadi manajernya harus siap untuk melaksanakan pengembangan rumah sakit. Ya, ini karena kuncinya ada di bagaimana manajemen keuangan itu dikelola dengan baik. Ya, kemarin kan sudah saya sebutkan ya di dalam slide ini juga bahwa manajemen keuangan itu adalah berguna untuk membantu meningkatkan value dari organisasi. Jadi nanti kalau rumah sakit itu akan mau berkembang, artinya sumber daya keuangannya harus dikelola dengan baik. Ya, kemudian kalau rumah sakit semakin mampu, kemampuan pembiayaan dan keuangannya, itu artinya value dari rumah sakit meningkat. Peran manajemen keuangan sangat besar di dalam pengelolaan manajemen atau administrasi rumah sakit. Ya, kemudian ya bagaimana, ya ini gambarannya penerjemahan dari bisnis plan. Ini bisnis plan rencana bisnis tahunan, ada visi misi strategi, kemudian sasaran dan target 5 tahunan. Itu nanti akan diterjemahkan dalam rencana implementasi 5 tahun, ya program 5 tahun. Kemudian nanti diterjemahkan dari sini RBA. RBA jadi rencana tahunan. Disinilah RBA ini di sini. Nah, RBA itu nanti ada isinya, ada kegiatan, ada target, kemudian ada standar dan biaya setiap tahun. Nah, ini semua menjadi ini semua menjadi target yang harus dilaksanakan oleh pimpinan atau manajer rumah sakit supaya rumah sakit itu nanti akan semakin baik. Rumah sakit akan semakin baik. Nah, di sini kita lihat bagaimana annual plan ini RBA itu sumber dana bisa dari APBN atau APBD. Kemudian ini atau non APBD untuk rumah sakit daerah, ya. Kemudian berikutnya ada DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, yang isinya itu nanti juga akan menjelaskan bagaimana belanja dan pembiayaan, ada pegawai, operasional dan modal, ya. Ini nanti mendukung pembiayaan dari operasional tahunan. Itu ada kegiatan, ada target, standar, dan standar itu tetapkan menjadi standar bulanan karena kegiatan dieksekusi atau diimplementasikan menjadi kegiatan dalam 1 tahun. Nah, di sini ada berikutnya bagaimana menilai keberhasilan itu, ya dengan menerapkan atau menilai capaian kegiatan di dalam 1 tahun itu, kemudian dibandingkan dengan target dari SPM, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini yang menjadi target yang harus acuan dari pengelola rumah sakit untuk bisa nantinya mampu memenuhi target SPM tadi.
Nah, inilah di sini ada monitoring dan evaluasi, dan ini yang disebut sebagai sistem akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik dengan menerapkan badan layanan umum. Nah, ini kalau rumah sakit pemerintah, tapi kalau rumah sakit swasta pun intinya sama. Dari secara sistemnya sama. Dari rencana bisnis 5 tahun ditetapkan, kemudian ada rencana tahunan, kemudian rencana tahunan diterjemahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran di tiap tahun. Nah, ini adalah gambaran bagaimana eksekusi pembiayaan dan keuangan rumah sakit di dalam di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah ataupun swasta, secara garis besar adalah sama. Ya, kemudian, nah, ini yang penting bahwa penganggaran rumah sakit itu merupakan perjanjian kinerja, ya. Penganggaran rumah sakit sebagai perjanjian kinerja. Kenapa kok perjanjian kinerja? Ya, karena tadi persyaratan untuk penyelenggaraan ataupun bagaimana kesanggupan untuk kesanggupan dari kepala institusi untuk bisa meningkatkan kinerja. Kemudian kepala daerah menugaskan pimpinan untuk menyelenggarakan layanan umum dengan keleluasaan dana yang dikelola. Kemudian indikator kinerja dari rumah sakit BLU atau BLUD itu adalah kinerja layanan bagi masyarakat, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Tapi dalam hal ini kinerja layanan masyarakat itu poinnya 40%, manfaat bagi masyarakat poinnya 40%, dan kinerja keuangan hanya 20%. Nah, ini artinya indikator kinerjanya itu lebih bukan keuangan tujuan utamanya, tetapi kinerja layanan dan manfaat bagi masyarakat itu yang harus lebih besar. Ya, kemudian berikutnya, nah ini terkait dengan bagaimana biaya rata-rata layanan di rumah sakit. Disebutkan yang menurut Feldstein itu biaya layanan di rumah sakit itu dipengaruhi oleh jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit, jumlah penderita menurut klasifikasi diagnosis, kemudian ada lagi jumlah dari mutu layanan yang diukur dengan tindakan penunjang. Itu juga menjadi faktor yang menentukan bagi rumah sakit. Kemudian derajat beratnya penyakit, kemudian bagaimana kemampuan rumah sakit membayar atau mengupah kepada tenaga di rumah sakit, tingkat efisiensi dari layanan rumah sakit dan program pendidikan, serta jumlah penderita di rumah sakit. Itu menurut Feldstein faktor yang berhubungan dengan biaya rata-rata layanan di rumah sakit. Nah, kemudian ada hal penting lagi terkait dengan pengendalian biaya pelayanan di rumah sakit. Tadi bahwa rumah sakit itu harus dituntut untuk efisien, memberikan layanan secara produktif dan juga efisien. Nah, untuk menanggulangi inflasi yang terjadi adalah dengan melakukan cost containment, artinya pengetatan biaya. Melakukan pengendalian biaya yang meliputi setiap upaya untuk mengendalikan biaya pelayanan di kesehatan di rumah sakit. Dengan apa? Dengan banyak cara. Nah, misalnya di sini disebut dengan meningkatkan efisiensi, meningkatkan sistem pembayaran, standarisasi dari pelayanan, dan juga ada pembinaan, promosi, dan penyuluhan kesehatan, mengembangkan kesadaran akan biaya. Nah, kesadaran akan biaya itu penting. Kenapa? Karena
Kalau kita bicara efisiensi, kita harus berpikir bahwa kita harus selalu mengendalikan biaya. Cost containment tadi akan bisa terjadi atau berjalan kalau ada upaya yang ada proses kesadaran biaya dari seluruh staf personel di rumah sakit. Banyak yang cara atau yang bisa dilakukan untuk melakukan efisiensi di rumah sakit. Contohnya itu ada dengan misalnya mengendalikan bagaimana pemakaian dari antibiotik, pemakaian perban, dan lain sebagainya itu harus dihitung, dikendalikan. Kadang-kadang itu sebagai dilupakan itu ya. Kemudian intervensi teknis, kemudian ada penggunaan sistem gesmik. Ya, efisiensi yang dapat dilakukan adalah economic efisiensi. Di sini ada 3, economic efisiensi, technical inefficiency, dan scale efisiensi. Kalau economic itu artinya di sini dengan yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan penggunaan sumber daya atau input yang biayanya rendah. Kemudian menggunakan obat-obat generik yang lebih murah. Kemudian menggunakan utilization review atau review utilisasi atau penggunaan terhadap obat untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan pada penggunaan obat. Kemudian menggunakan tenaga kesehatan yang lebih efisien dan juga menggunakan alat yang canggih hanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kadang-kadang supaya kelihatan lebih hebat, lebih top itu dengan menggunakan alat canggih, padahal ya harusnya tidak perlu ya itu ya. Ya, misalnya rumah sakitnya hanya lantai 2, pakai eskalator. Ya, itu kan tidak atau ya ini harus dihitung dengan matematis yang hitungan efisiensinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah technical efficiency. Menghilangkan pemborosan yang bersifat teknis akibat dari kombinasi sumber daya yang tidak sesuai. Ya, misalnya di sini terdapat alat canggih di rumah sakit, tapi pada kenyataannya tidak memiliki operator sehingga harus mendatangkan pihak luar yang membutuhkan biaya tinggi. Ya, ini contoh-contoh yang teknis mestinya harus dipikirkan, ini yang praktis atau yang dapat diimplementasikan lah itu yang harus diselenggarakan. Ya, kemudian yang kedua skill efisiensi. Ini terkait dengan bagaimana mengendalikan investasi. Jadi tadi ada anggaran biaya operasional, ada juga untuk efisiensi, dan itu efisiensi diterapkan di dalam bagaimana pengelolaan anggaran sehingga bisa dihemat. Akhirnya rumah sakit akan bisa mendapatkan katakanlah sisa hasil usaha atau disebut sebagai keuntungan. Kalau kemarin rumah sakit privat yang profit itu mendapat keuntungan, ya keuntungannya apa ya, finansial karena mereka ada investasi, tidak apa. Tapi kalau rumah sakit yang non profit atau publik, keuntungannya harus kembali untuk layanan. Nah, efisiensi ini harus dilakukan untuk supaya mutu layanan akan semakin meningkat karena supporting dari sumber daya keuangannya akan semakin besar. Nah, kemudian intervensi teknis untuk bagaimana mendukung efisiensi, yaitu dengan melakukan analisis biaya. Perlu perhitungan unit cost yang merupakan perhitungan bagi rumah sakit yang berguna untuk menentukan tarif, analisis efisiensi, dan perencanaan anggaran rumah sakit, serta mengetahui analisis break-even atau kapan rumah sakit akan mampu modalnya kembali. Ya, ini harus dihitung ya dengan unit cost analysis. Unit cost itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti
manajemen akan bisa tahu bagaimana pola pembiayaan yang keluar. Ya, dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan dengan analisis unit cost, itu nanti bisa diketahui pola-pola pembiayaan keuangannya itu akan seperti apa. Ya, bisa diketahui kalau ada ini biaya SPPD, yang sering gunakan SPPD itu siapa, bisa diketahui. Nah, ada dulu pernah kejadian ya, karena kalau unit cost itu kan memetakan pola-pola atau biaya-biaya yang dikeluarkan dari setiap unit atau setiap ruang. Itu bisa diketahui. Ada satu pengalaman lucu. Nah, di rumah rumah sakit rawat inap ya, itu ada di satu bangsal rawat inap, ruang rawat inap itu yang ternyata setelah dievaluasi kok bon untuk tinta printer sama kertas kok tinggi sekali gitu. Padahal rawat inap. Kenapa? Oh, ternyata setelah diketahui, rumah sakit itu sedang menjalankan kebijakan memberikan beasiswa pada perawat. Nah, perawatnya karena sekolah sambil jaga mengerjakan tugas. Nah, saat mengerjakan tugas mereka ngeprint order kertas, order tinta ke bagian umum, sehingga setelah dicatat ini dikeluarkan untuk di mana. Oh, ternyata tinggi. Setelah hal itu dirunut seperti itu sebagai contoh. Nah, itu adalah masih, tapi dengan unit cost itu bisa diketahui sebenarnya di mana ruang-ruang atau unit-unit yang pola pengeluarannya tinggi harus dikendalikan, itu bisa dimonitor. Nah, kemudian sistem Cashmic. Apa itu sistem Cashmic? Sistem Cashmic merupakan sistem pengklasifikasian penyakit yang menggabungkan jenis dengan penyakit yang dirawat di rumah sakit dengan biaya keseluruhan pelayanan yang terkait sistem Cashmic berhubungan dengan pemerataan dan mekanisme pembayaran untuk pasien berbasis kasus campuran. Nah, secara umum sistem Cashmic digunakan dalam hal quality assurance, kemudian komunikasi dokter dan direktur serta staf medical record, dan proses pelayanan, anggaran, benchmarking, pengendalian biaya, dan pengendalian mutu dan sistem pembayaran. Nah, kalau di sistem ini yang banyak digunakan adalah sistem DRG, Diagnostic Related Group, pembiayaan untuk rumah sakit, sistem imbal jasanya dengan DRG, Diagnostic Related Group. Ya. Kalau di Indonesia itu implementasinya di dalam BPJS Kesehatan dengan menggunakan sistem Cashmic, mengaplikasikan model INA-DRGs ya, DRGs, sistem DRGs dengan disebut tarif INA Sibikis, Indonesian Cash Based Group. Ya, ini tarif besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit. Nah, misalnya ada sakit amandel gitu ya. Amandel masuk ke rumah sakit. Ini tarifnya adalah dari tarif INA Sibikis, kalau didiagnosis amandel tarifnya 3 juta. Dengan perkiraan itu 2 hari bisa pulang gitu. Nah, ternyata rumah sakit harus memperhatikan itu. Kalau itu berarti harus mengoptimalkan layanan, mengefektifkan layanan supaya pasien segera baik kondisi keadaannya sehingga bisa pulang. Tapi kalau seandainya itu paket itu 3 juta untuk 3 hari, kalau ternyata 4 hari sampai 5 hari, ya rumah sakit yang nanggung karena paketnya segitu. Ini menjadi memacu untuk bahwa rumah sakit harus meningkatkan kualitas layanan, tapi juga efisiensinya harus yang mendukung layanan yang bermutu. Jangan karena ini supaya lebih efisien digunakan semua yang murah ya. Asal murah itu justru malah bisa nanti malah membuat biaya jadi mahal. Nah, itulah
Karena apa? Karena bisa tidak memberikan hasil yang terbaik. Itulah makanya dituntut bagi rumah sakit untuk menerapkan efisiensi. Ya, nampaknya ini slide yang terakhir. Ini materi saya terkait dengan pembiayaan penganggaran di rumah sakit. Kaitannya untuk sesi ini untuk bagaimana menerjemahkan anggaran itu ya, menerjemahkan rencana strategis bisnis, kemudian rencana rumah sakit terjemahkan dari rencana dalam tahunan, dalam 5 tahun, rencana tahunan atau menjadi RPA, yang itu menjadi dasar pembiayaan operasional rumah sakit setiap tahun, dan itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan standar pelayanan yang harus ditetapkan, yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, yang harus dicapai oleh manajemen, sehingga akan terjadi atau tercapai akut sistem yang dapat dipertanggungjawabkan atau disebut sebagai akutabilitas sistem. Nah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka rumah sakit diharapkan akan semakin meningkat layanannya, meningkat kualitasnya, dan rumah sakit akan mendukung upaya penyehatan masyarakat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Demikian dari saya, dan saya ucapkan selamat silahkan dipelajari. Apabila ada yang tidak atau kurang jelas, nanti bisa didiskusikan. Demikian dari saya, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.